Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran fikih dengan judul makanan halal. Secara sederhana, halal artinya diizinkan atau diperbolehkan. Haram artinya dilarang. Sedangkan syubhat artinya samar, yaitu belum jelas apakah hukumnya halal atau haram. Makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Sebenarnya, segala sesuatu yang Allah ciptakan, baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang, pada dasarnya itu halal untuk dimakan. Kecuali ada beberapa hewan yang Allah haramkan untuk dimakan, yang biasanya Allah cantumkan dalam nas Al-Quran dan hadis. Adapun yang haram itu kemungkinan besar bisa membahayakan bagi kita, maka kita diperintahkan untuk memakan yang halal saja. Allah firmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi dalam surat ini, dalam ayat ini, Allah tegaskan kepada seluruh umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan yang baik. Saat kita hendak memakan sesuatu, maka ada dua hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, halalkah makanan itu, dan yang kedua, thayyibkah makanan itu. Halal di sini ada tiga. Yang pertama, halal zatnya, kemudian halal cara mendapatkannya, dan yang ketiga, halal prosesnya atau cara pengolahannya. Sementara thayyib itu artinya baik bagi tubuh atau menyehatkan. Sementara makanan yang membahayakan bagi tubuh, misalnya mengandung formalin, kemudian mengandung pewarna tekstil, kemudian juga mengandung lemak, dan lain-lain, itu namanya tidak thayyib, maka itu harus kita hindari. Halal itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, halal zatnya, artinya makanan yang kita mau makan itu harus terbuat dari bahan yang halal, suci dari najis, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat Islam. Contohnya nasi, telur, susu, dan lain sebagainya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Artinya, kalau kita hendak memakan sesuatu, maka makanan tersebut itu harus kita peroleh dari hasil pekerjaan yang halal, atau boleh juga dari pemberian orang lain, bukan dari hasil mencuri, melakukan zina, menipu, hasil riba, korupsi, dan hal yang diharamkan lainnya. Kemudian yang ketiga, halal cara pengolahannya. Artinya, kalau makanan tersebut itu berupa daging hewan, maka saat disembelih harus sesuai dengan aturan atau hukum-hukum Islam. Kemudian saat dimasak itu ya tidak boleh menggunakan sesuatu hal yang haram. Misalnya alat masak yang tadi digunakan untuk memasak babi, kita gunakan untuk memasak ayam. Itu yang ayam yang awalnya halal akhirnya menjadi haram karena bercampur dengan bekas masakan dari babi tadi. Kemudian misalnya lagi ada nasi goreng, biar enak kita tambahkan dengan
minyak babi misalnya, itu yang awalnya halal menjadi haram. Secara umum ada 4 contoh makanan halal. Yang pertama itu semua makanan yang disebut sebagai rizki yang halal dan baik. Contohnya sayur, buah. Kemudian yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut. Bahkan bangkainya pun, yaitu berupa ikan, itu masih halal untuk dimakan. Kemudian yang ketiga, semua binatang ternak yang saat disembelih mengikuti aturan Islam. Yang terakhir, yang keempat, yaitu hasil buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kita didik untuk berburu. Saat kita hendak menyembelih seekor hewan agar dagingnya halal untuk kita makan, maka kita harus mengikuti aturan penyembelihan yang diatur dalam agama kita. Yang pertama, hewan yang akan disembelih itu merupakan hewan yang dihalalkan dan juga harus dalam keadaan hidup. Yang kedua, saat menyembelih kita harus membaca basmalah, jangan lupa. Dan yang ketiga, orang yang menyembelih itu haruslah orang muslim dan berakal. Jadi kalau ada orang kafir menyembelih, itu bisa menjadi makanan yang haram bagi kita. Kemudian kita juga harus menggunakan pisau yang tajam saat menyembelih agar tidak menyiksa hewan yang akan disembelih. Kemudian juga kita harus menghadapkan hewan yang akan kita sembelih itu ke arah kiblat. Dan yang terakhir, ini juga yang merupakan hal yang sangat penting, yaitu kita harus memutus 3 saluran yang ada di leher hewan sembelihan bagian depan, yaitu saluran pernafasan, saluran makanan, dan 2 pembuluh darah atau urat nadi. Islam juga membolehkan kita untuk berburu. Dan Islam juga telah menetapkan syarat-syarat berburu sehingga daging hewan buruan itu halal untuk dikonsumsi. Syarat yang pertama, haruslah yang berburu itu adalah orang muslim, tidak sedang ihram haji atau umrah. Kemudian niat berburu itu untuk dikonsumsi dan hewan yang diburu itu bukanlah hewan milik orang. Selanjutnya, diperbolehkan untuk berburu menggunakan hewan buas yang terlatih, misalnya anjing. Ciri yang anjing yang terlatih itu paham instruksi. Misalnya saat kita suruh kejar, dia akan mengejar. Saat kita suruh berhenti, dia akan berhenti. Saat kita suruh terkam, dia akan menerkam. Kita juga diperbolehkan untuk berburu menggunakan anak panah, tombak, ataupun senjata yang bisa menembus tubuh hewan buruan. Tidak boleh kita pakai ketapel atau pakai batu, karena itu tidak bisa menembus tubuh hewan buruan. Kemudian saat kita hendak melepas hewan pemburu ataupun saat hendak memanah, menombak atau menembak, kita diwajibkan mengucapkan basmalah agar hewan itu halal dagingnya untuk dikonsumsi. Matinya hewan buruan yang kita buru itu haruslah disebabkan oleh luka gigitan si hewan pemburu milik kita ataupun luka dari senjata yang kita pakai. Tidak boleh terbunuh dengan alasan lain. Misalnya kita menembak seekor burung, ternyata burung itu cuma nyerempet sayapnya. Tembakan kita cuma nyerempet sayapnya, tidak kena ke badannya, kemudian burung itu terjatuh dan mati. Dan itu haram untuk dikonsumsi, karena kemungkinan matinya itu karena terjatuh.
Kemudian, kalau hewan buruan itu masih hidup, haruslah segera kita sembelih. Bila hewan buruan tersebut dibunuh oleh anjing pemburu yang terlatih milik kita dan ia tidak memakannya, maka hasil buruan itu boleh kita makan. Tapi kalau ternyata anjing itu memakannya, maka hewan buruan tadi itu haram untuk kita konsumsi, karena si anjing itu memburu hewan buruan itu bukan untuk kita, tapi untuk dia makan sendiri. Jika saat berburu, anjing pemburu itu ternyata ditemani oleh anjing yang lain, dan kemudian mereka memburu satu hewan yang sama, maka hewan yang mereka buru itu tidak halal untuk dikonsumsi, karena kita tidak tahu hewan pemburu manakah yang telah membunuh hewan buruan tersebut. Kemudian, kalau hewan berburu yang misalnya kita memburunya itu pakai panah, kemudian lari, maka kita cari-cari tidak ketemu, tapi keesokan harinya atau 2 hari kemudian kita menemukannya mati, boleh kita memakannya, asalkan dengan syarat di tubuh hewan buruan itu lukanya itu hanya luka dari akibat panah kita saja, bukan luka dari hewan yang lain misalnya. Dan juga hewan buruan yang mati tersebut itu belum membusuk. Dan yang terakhir, jika hewan yang kita panah itu jatuh ke air lalu mati, maka jangan dimakan, karena dikhawatirkan matinya itu karena tenggelam di air. Ada beberapa manfaat mengkonsumsi makanan yang halal. Yang pertama, kalau kita memakan makanan yang halal, maka Allah akan meridhoi kita. Kemudian, tubuh kita itu akan selalu sehat karena menghindari makanan yang tidak baik untuk tubuh. Yang ketiga, rezeki yang kita peroleh akan memberikan barokah bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang keempat, hati dan pikiran kita itu akan bersih, sehingga kita akan tenang dalam kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, kita itu akan memiliki akhlakul karimah, karena telah mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan terhindar dari akhlak yang tercela. Kalau misalnya kalian beli kue, beli roti, beli makanan kemasan, coba dicek. Itu di bungkusnya biasanya ada yang namanya logo halal dari MUI. Itu kalau ada seperti itu, kemungkinan besar makanan itu adalah halal untuk kita makan. Kalau misalnya kalian juga berkunjung ke warung, ke kafe, ke restoran untuk makan, coba dicek di dinding restoran tersebut ada tidaknya sertifikat halal dari MUI. Ini biasanya sertifikat ini akan membuktikan bahwa makanan menu-menu yang ada di restoran itu halal untuk kita konsumsi. Sekian apa yang dapat saya sampaikan dalam pelajaran kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.